Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Belangian, seluruh dewan guru SDN Belangian. Terima kasih. Oke, Ulun hari ini ingin presentasikan Pak di komunitas belajar kita, di komunitas belajar Teknik Tahun SDN Belangian, yaitu tentang rencana tindak lanjut yang ulun lakukan di tugas THG PJOK tahun 2024 dengan mengangkat materi yaitu proyek pembelajaran PJOK melalui permainan tradisional bentengan. Ya, berhubung di sekolah kita tidak mempunyai LCD, kemarin kan sudah ulun share materi di HP pian masing-masing. Ya, bisa dilihat di ponsel pian masing-masing bagaimana program yang ulun rancangkan. Oke, sekarang hari ini ulun menjelaskan tentang proyek yang akan ulun laksanakan selama 1 bulan ke depan di SDN Belangian bersama murid-murid. Oke, langsung saja latar belakang. Permainan bentengan adalah permainan tradisional yang terkenal di Indonesia. Dalam permainan ini ada 2 tim berusaha mempertahankan wilayah mereka sekaligus mencoba merebut wilayah lawan permainan. Permainan ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga bermanfaat untuk perkembangan fisik dan sosial peserta didik. Dalam program ini, suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik akan dipromosikan melalui keterlibatan aktif mereka dalam menentukan strategi permainan, memilih peran dalam tim, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan. Jadi di sini anak-anak bebas Pak, nanti Bu memilih peran sebagai mereka dalam tim. Ada yang nanti sebagai penjaga benteng, ada yang memancing atau menjaga tawanan, mungkin seperti itu. Kemudian SDN Belangian adalah sekolah dasar dengan 13 peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6. Sekolah ini memiliki lapangan terbuka yang luas, sangat cocok untuk permainan fisik seperti bentengan. Meskipun sekolah mengalami keterbatasan dalam fasilitas teknologi, tetapi kaya akan semangat dan dukungan dari komunitas sekolah. Hasil wawancara dengan peserta didik dan orang tua menunjukkan minat besar terhadap kegiatan fisik yang melibatkan kerjasama tim. Peserta didik sangat antusias dan dengan permainan tradisional yang menyenangkan, dan orang tua mendukung kegiatan yang meningkatkan keterampilan fisik dan sosial anak-anak mereka. Jadi ulun kenapa mengambil materi permainan tradisional bentengan, karena ulun pernah melihat mereka bermain di luar jam pembelajaran dengan gembira dan senang. Jadi dengan maksud ulun mengangkat tersebut, dengan proyek tersebut, anak-anak itu bisa terlibat langsung semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian tujuan program ulun yaitu yang pertama memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyampaikan ide-ide dan memilih cara bermain yang menarik bagi mereka, memastikan mereka merasa didengar dan dihargai. Jadi nanti mereka membentuk atau sebelum membuat permainan, mereka ya rapat-rapat kecil lah, berdiskusi bagaimana cara permainannya, berdiskusi peraturan mereka, mungkin seperti itu. Yang kedua, memungkinkan peserta didik membuat keputusan mengenai strategi dan teknik permainan, meningkatkan rasa tanggung jawab dan keterlibatan mereka. Yang ketiga, mengajak peserta didik berperan aktif dalam semua tahap proyek, dari perencanaan hingga presentasi hasil, sehingga mereka memiliki dan bertanggung jawab atas hasil akhir. Jadi selain mereka bermain, selain mereka merencanakan, mereka juga nanti akan membuatkan laporan bagaimana tahapan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan akhir. Mereka melakukan evaluasi, kemudian nanti juga anak-anak diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membuat video. Jadi anak yang membuat video, guru hanya memfasilitasi aja dan mendukung dan membimbing. Oke. Program ini juga melibatkan komunitas belajar dalam sekolah, termasuk orang tua dan guru, untuk memperkuat dukungan dan kolaborasi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Kemudian capaian langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, meningkatkan keterampilan motorik dan kreativitas peserta didik melalui permainan bentengan dengan aturan mereka yang ciptakan sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan kolaborasi dan memimpin kepemimpinan peserta didik melalui kegiatan kelompok, merancang, mempraktikkan, dan menyajikan permainan bentengan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya aktivitas fisik dan manfaat kesehatan dari bermain bentengan. Kemudian struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kurikuler ini di SDN Belangian melibatkan 13 peserta didik dari kelas 1 hingga kelas 6. Dilaksanakan di ruang terbuka sekolah, kegiatan berlangsung selama 1 bulan di luar jam pelajaran reguler dengan fokus pada permainan bentengan. Jadi di sini 1 bulan maksudnya bukan 1 bulan mereka bermain benteng aja, tapi tidak, dari mereka persiapan, pelaksanaan, nanti membuat video dan edit video. Kemudian nanti terakhir juga hasilnya akan diupload di media sosial, bisa berupa YouTube atau Instagram. Kemudian untuk mitra program yaitu kepala sekolah, guru PJOK memfasilitasi dan membimbing kegiatan, kemudian guru kelas dan mapel sebagai membimbing, berkolaborasi dalam penyusunan pelaksanaan dan pembuatan video dokumentasi. Yang terakhir, peserta didik aktif merancang dan memperagakan permainan. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki atau dimiliki sekolah. Yang pertama ya ada 4. Yang pertama ada ruang dan fasilitas, yaitu ruang terbuka yang luas, ruang kelas untuk kegiatan fisik, diskusi, dan perencanaan. Seperti yang kita laksanakan ini berada di ruang kelas. Kemudian yang kedua sumber daya, yaitu seluruh warga SDN Belangian termasuk siswanya. Yang ketiga materia dan peralatan. Material dasar tersedianya untuk kegiatan fisik dan kreatif. Yang keempat komunitas dan dukungan, yaitu dukungan dari peserta didik, guru dan staf sekolah lainnya untuk memperkuat implementasi program. Kemudian rencana evaluasi, yaitu akan dilakukan dengan mengumpulkan umpan balik dari peserta didik dan anggota komunitas belajar di sekolah. Peserta didik yang terlibat akan diminta untuk melakukan refleksi individual tentang pengalaman mereka, termasuk peran dan kontribusi mereka terhadap hasil akhir. Jadi kan ini kan kita sebelum melaksanakan kita sudah diskusi ya Bapak Ibu ya, bagaimana pelaksanaan proyek ini. Kemudian setelah melaksanakan kita kembali lagi merefleksikan apa yang telah terjadi atau yang kegiatan yang sudah berlangsung dalam proyek tersebut. Jadi seperti mengulang kembali bagaimana apa yang terjadi, apa aja yang kurang, mungkin seperti itu. Kemudian kemungkinan tantangan. Ada 2 yang ulun masukkan di sini, yaitu keterbatasan akses ke sumber daya. Yaitu sekolah memiliki keterbatasan fasilitas teknologi, jadi kami akan fokus pada kegiatan seperti permainan bentengan yang tidak memerlukan teknologi canggih. Kemudian yang kedua, partisipasi peserta didik. Memastikan semua peserta didik terlibat aktif bisa jadi tantangan. Kami akan menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberikan dorongan positif serta berbagi peran dalam proyek untuk meningkatkan partisipasi. Sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi, Bu, Bapak Ibu, masukan untuk proyek kita. Bapak, Ibu, ada? Tinggi. Jadi nanti kita semua dewan guru ya, semua dewan guru atau warga sekolah bisa nanti kita bekerja sama, berkolaborasi, membimbing muridnya. Misalnya ada yang muridnya bisa memvideo atau ngedit video, kita bisa berikan dukungan atau tambahan pengetahuan keterampilannya dalam membuat video. Ibu ada? Silakan Pak.
masukan. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Ulun tadi ada sesuatu yang menarik menurut ulun untuk ulun cermati. Jadi tadi kan anak diharuskan untuk membuat laporan sehubungan dengan kegiatan bentengan ini. Nah, yang ulun tanyakan mungkin bisa diperjelas bentuk laporan itu secara garis besar seperti apa. Terima kasih. Laporannya nanti mereka kan ada membentuk Pak ya. Kadang harus seperti kayak PowerPoint atau apa. Jadi bisa dengan kertas. Jadi mereka melaporkan kegiatannya seperti ini, kendalanya seperti ini, seperti itu Pak. Kadang harus yang menggunakan PowerPoint atau seperti itu. Bisa diterima Pak. Ibu, Bapak. Ada lagi Pak? Kalaunya tidak ada, ulun cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Kami ingin menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang pian berikan. Mudah-mudahan kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih. Demikian presentasi ulun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.